Di video ini, saya mau membahas tentang katrol ini ya, sistem katrol. Bagaimana caranya kita mengetahui kecepatan dari blok A ini ya. Jadi kita lihat blok A dan blok B itu dihubungkan dengan tali dan katrol ini. Oke. Lalu kita diminta untuk mencari kecepatan blok A kalau blok B ini diketahui kecepatannya. Gimana cara kita mendekati problem ini gitu ya. Kita perhatikan bahwa kecepatan itu kan adalah turunan dari posisi ya, turunan dari posisi. Di kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Kita kasih label aja ya di sini bahwa kecepatan blok B itu kita kasih label sebagai VB. Oke. Sementara itu kecepatan blok A kita kasih label sebagai VA. Nah, VB dan VA ini adalah kecepatan yang dilihat dari satu titik referensi yang sama nih. Kalau titik referensinya berbeda, maka ya kita nggak bisa membandingkan. Di sistem katrol ini, kita harus memilih yang namanya reference point atau titik reference. Jadi seolah-olah kita berdiri di titik situ, terus kita melihat pergerakan dua blok ini gitu. Kita bisa memilih titik di, misalnya ya, saya kasih tanda, bisa aja memilih di titik sini. Oke, di sini kita lihat dari sini gitu ya. Anggaplah kita matanya melihat dari sini gitu. Bisa. Kenapa bisa? Karena titik ini itu kan nempel di atap ya. Di atap ini nggak bergerak. Jadi bisa kita memilih reference point di situ gitu. Tapi di problem ini datum ya, datum atau reference point. Jadi bahasa lain dari reference point itu adalah datum. Jadi datum ini adalah reference point. Itu karena garis ini ya, sepanjang garis ini itu tidak bergerak juga, sama tidak bergeraknya dengan titik yang saya pilih di atas tadi. Oke. Dan pemilihan garis ini memudahkan kita untuk mengetahui posisi dari kedua blok ini. Kita lihat ya. Jadi kita hubungkan dari kecepatan blok B. Kecepatan blok B ini VB, kalau kita lihat dari relasi kinematika gitu ya, bahwa kecepatan itu turunan dari posisi, maka VB ini adalah turunan dari posisi B. Saya bilangnya RB dulu lah di sini, RB per DT gitu. Sementara VA ini turunan dari posisi A dibagi ini ya, DRA per DT. Nah, di sini kita sudah pilih titik datum yang di atas ini ya, yang di garis katrol. Posisi blok A ya, posisi blok A ini itu ditandai dengan nama SA di sini. Jadi SA ini menandakan posisi blok A dari katrol. Oke. Nah, kenapa di ujung sini dikasihnya bukan di bloknya gitu ya? Nah, karena pergerakan titik yang di atas dengan titik tengah balok itu pergerakannya sama ya. Jadi baloknya tidak mengecil, tidak membesar gitu. Jadi kalau titik yang saya tandain misalnya ini titik P gitu ya, titik P itu gerak ke bawah, maka balok ini gerak ke bawah juga. Maka cukup sampai ke titik P saja nih penandaan posisi balok A nih. Kemudian untuk blok B itu penandaannya di SB sini ya. SB ini itu adalah posisi titik E. Titik E ini terletaknya di katrol nih, terletak di katrol dari datum. Oke. Nah, kenapa titik E yang dipilih kok bukan baloknya? Nah, kita perhatikan bahwa titik E dan balok ini dia bergeraknya samaan nih. Dia geraknya bersama-sama. Kalau titik E gerak ke bawah, B juga gerak ke bawah dengan kecepatan yang sama. Oke. Dan nanti ada keuntungannya kenapa kita pilih titik E di sini. Oke. Nah, ini jadi saya ganti dengan
DSB per DT. Ini udah jelas ya, bahwa kita perlu mendefinisikan SB dan SA di ini sebagai posisi di balok B dan balok A gitu ya. Nah, dari problem yang kita lihat, kita hanya bisa mengetahui dua hal nih. Ada dua hal, ada SB, kemudian ada SA. Kemudian ada kecepatan VB itu 6 feet per second. Oke. Lalu bagaimana nih kita memecahkan masalahnya dari informasi ini? Oke. Jadi kita akan memanfaatkan suatu persamaan yang sudah tersedia di sini itu ya, yaitu adalah panjang tali nih. Lihat. Jadi panjang tali itu kita ukurnya dari titik ini. Coba pilih warnanya. Warna hijau inilah. Dari titik ini saya kasih titik nomor 1 nih sampai titik P nih. Titik P saya kasih nomor 2. Jadi dari titik nomor 1 terus ini muter-muter kan sampai ke titik 2. Itu kita anggap panjang talinya adalah L gitu ya. Dari titik 1 sampai yang titik 2 itu panjang talinya L. Nah, kita perhatikan panjang tali tadi itu dia sama dengan panjang SA ini ya, panjang SA. Panjang SA saya taruh sini, SA. Kemudian ditambah dengan ada 3 segmen, 1, 2, 3 yang panjangnya sama dengan SB. Oke. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan panjang tali tadi berdasarkan posisi kedua balok tuh dari titik datum. Oke. Apa gunanya nih? Nah, gunanya adalah kalau kita ambil turunan terhadap waktu dari yang sebelah kiri sini, terus kita ambil turunan waktu juga yang sebelah kanan, kita akan dapatkan relasi kecepatan. Oke, kita lihat ya. Karena panjang tali itu nggak berubah, konstan, maka turunannya adalah 0. Oke. Sementara itu DSA per DT dan DSB per DT dia bisa berubah ya, karena dia posisi dari dua balok itu dia bisa berubah. Dan inilah justru yang kita cari. Ini adalah VA ditambah 3 VB. Voila, kita akhirnya mendapatkan relasi bahwa VA itu sama dengan minus 3 kali VB. Oke. Nah, ketika VB diketahui 6, maka VA jelas adalah minus 3 kali 6. Ya. Bisa tulis di bawah jawabannya di sini. Maka berdasarkan jawaban itu VA adalah minus 3 dikali 6 feet second itu minus 18. Nah, ini tanda minus ini artinya kalau B itu geraknya ke atas, maka A itu geraknya ke bawah. Oke. Jadi ini sesuai dengan jawaban yang dipunya di sini. Oke, 18 feet per second ke bawah. Gitu ya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk memahami persoalan katrol ya.